Kita akan coba panen ubi, apakah ini ada atau tidak. Cara paling gampang tuh lihat di sini. Kalau dia batangnya besar, ini kemungkinan tuh ada, dan kita udah lihat di sini. Dia ada. Oke, caranya kita paling gampang. Ini kita akan kembalikan aja. Nanti isinya kan bisa dimasukkan lagi. Habis ditebalikan, ini diturunkan. Oke, siapa yang mau coba? Di sini, Mas. Iya. Oke, nah seperti itu. Nah, ini udah ada nih, langsung ambil aja itunya, batangnya. Iya, nggak apa-apa di sini. Oke, itu lebih jalan. Sweet potato ya? Wih, sweet potato. Iya bener. Ya. Oke, berarti dari satu pohon nih dia ada satu ubi. Kemudian ini yang kedua. Ini ubi ungu. Dan ini ketiga. Nah, ini 4 yang agak besar. Yang kelima yang kecil. Jadi dari satu pot tuh bisa dapat ada 5 ubi. Ini dari satu tanaman. Ini kedua, kita lihat di sini. Ini juga ada, Mas. Karena kalau di pot itu kita nggak repot-repot nyariin tempatnya dia. Nah, ini kan ada. Nah, kadang dia suka ada nih. Kalau nggak hati-hati dia bisa dimakan semut. Oh, semut. Karena semut dia senang yang manis. Ambil plastik. Nah, ini bisa dilihat ubinya sama dia. Ini ada 1, ada 2, 3, kemudian 4. Ini 5. Ini masih kecil. Yang ke-6 yang ini. Ya, itu bisa ditanam lagi. Enggak, kalau ini ya bisa. Jadi kalau kita mau tanam ubi itu kayak tadi supaya hasil seperti ini gimana? Ini cuma ini. Jadi batangnya ini cuma ini. Diputus misalnya sampai sini. Nah, ini ditanam lagi. Dia ditanam, kemudian disiram. Kalau dia udah tumbuh, dia seperti ini. Kita tinggal lihat. Kalau dia batangnya sebesar ini, pasti dia ada ubinya. Dan kenapa ditanam di pot? Karena kalau di pot ini, meskipun yang lain dia menjalar kayak gini, kita masih bisa tahu pasti ubinya ada di dalam pot. Ya. Boleh yang lain-lain, Pak? Mungkin 2 lagi, nggak apa-apa. Kalau dari hasil, kalau di spray gitu kan ada yang gitu ya? Busuk kan ini? Maksudnya kalau tempatnya ini terbatas gitu lah. Iya. Kalau tempat terbatas ya buahnya kan lebih terbatas. Busuk? Ya, lebih banyak. Ada lagi? Busuk. Iya, karena dia kadang dimakan itu tuh. Kadang dimakan semut. Kagetan orangnya. Jadi kagetin gitu, Pak. Dan enaknya dia kalau pakai sekam, begitu kena air dia langsung bersih dia.
Dia udah lama. Ini 2 bulan, 3 bulan lah paling gitu yang di sini. Siramnya normal. Nggak disiram, cuma nunggu air hujan aja. Tapi nggak busuk. Tanggung satu lagi. Batangnya besar nggak? Ubi apa? Oke, Pit. Ubi ungu itu, Bos. Iya. Buat keripik. Itu semua ubi bisa kayak gitu, Bos. Cuma di Iya. Saya sengaja beli bibit ubi Cilembu, ubi-ubi yang lain juga saya beli juga supaya nanti lebih beragam. Kalau ini kebetulan bibitnya ubi ungu. Nanti sampai nunggu sebentar. Nah ini caranya dia gampangnya begini ya. Oh. Tuh. Oh iya ya, manis ya? kasih Pit. Iya. Sama Om. Yang Brewok. Gede banget. Dia harus seperti ini. Berapa bulan itu? 3 bulan. 3 bulan. Tipsnya bisa lihat di YouTube Jiji Jahat. Mantap, Bos. Oh, bukan aksalat, Bang. Bentuknya bisa buat ditanam lagi, buat bibit lagi. Begitu. Jadi kalau Ahmad tadi bilang kenapa nggak di itu aja? Ya, itu bisa secara prinsip, tapi ini cara ini lebih efisien. Maksudnya kita bisa ditanam di tempat yang nggak sesuai. Contoh kayak ini kan tanah sawah. Kalau ditanam ubi dia nggak cocok. Dia tanahnya terlalu keras, lempung. Jadi mestinya kalau dia pakai ini kan bisa di mana aja. Harus tempat tersebut. Jadi kalau misalkan kita pakai pot, kita bisa ditaruh di tempat-tempat yang nggak produktif, misalkan kayak di pinggir pagar. Dan lagi kayak ini nih, ini kan lebat nih. Tahu nggak ubinya dari sebelah mana? Enggak. Nggak tahu dan kadang kecil, karena dia pusatnya nggak ada. Kalau kita tanamnya seperti ini kan saya tanam baru. Nah sekarang saya kalau ini kan saya satu bibit satu pot, jadi satu pot cuma isi 1 bibit. Saya coba sekarang 1 bibit 4. Apa? 1 pot 4 bibit. Jadi kalau ada 4 bibit kemungkinan kan dia masing-masing Punya 4. besar ya, punya 4 jalur. Ini pakai yang 50 liter planter bag. Mulai sama. Jadi niatnya saya ini ngelawan rumput sebenarnya. Kalau seperti ini nih, ini lebat, tapi nggak tahu kita nih. Dia ada yang di sebelah mana ininya. Dan kadang ubinya nggak besar dia. Nggak besar karena terlalu menyebar. Jadi meskipun ini, tapi kalau buat ini bisa dijadikan buat tanam kayak gini nih. Ini bagus dia. Ini kan untuk buat akar. Akarnya itu juga. Iya, jadi kita putus di sini. Iya. Nah ini dia kan tinggal tanam. Cuma gini aja. Udah tuh. Ya misalkan kalau pertama mungkin disiram. Kalau udah gitu setelah 3 bulan kita bisa panen. Dan kita enaknya kan sebelum dipanen kita lihat dulu. Udah ada ubinya belum? Kalau belum ada ya jangan. Tapi harusnya sih 3 bulan udah pasti ada. Karena di sini kan pengalaman 3 bulan dan ada semua. Kalau udah kayak gini, gimana ya, Bos? Dipilihin lagi. Sebenarnya kalau kita nggak buat bibit ya saya buat makanan si ikan. Tapi kalau misalkan ini nanti buat dibibitkan lagi. Karena saya niatnya lebih banyak lagi nanti di blok potnya. Gimana bawa ibu tertarik? Kalau mau bawa bibitnya bawa aja. Ini kan tinggal diputus. Karena kalau misalkan kita nggak mau tanam sekarang, tanamnya minggu depan atau apa, ini bisa dicelup ke air aja. Kayak buat apa sih pajangan ya? Pajangan pohon itu. Nanti dia jambangan. Nanti dia keluar akar. Oke? Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam jajan.
Ini daun pasir. Minyak nggak bawa ini, nggak bawa motor. Ntar lu tambah. Itu mau bilang aja beloknya mana? Ini daun pacar, pacar. Dari itu aja. Tanggung satu lagi. Batangnya besar nggak? Oke, Pip. Iya. Semua ubi bisa kayak gitu. Iya. Saya sengaja beli bibit ubi Cilembu, ubi yang lain juga saya beli juga, supaya nanti lebih beragam. Kalau ini kebetulan bibitnya ubi ungu. Sampai dulu di belakang. Nah ini caranya dia gampangnya begini ya. Oh iya, manis ya. Mas Brewo. Tiga bulan. Tipsnya bisa lihat di YouTube di channel. Bukan aja lah, Bang. Bentuknya bisa buat ditanam lagi, buat bibit lagi. Jadi kalau Ahmad tadi bilang kenapa nggak di itu aja? Ya, itu bisa secara prinsip, tapi ini cara ini lebih efisien. Maksudnya kita bisa ditanam di tempat yang nggak sesuai. Contoh kayak ini kan tanah sawah. Kalau ditanam ubi dia nggak cocok. Dia tanahnya terlalu keras, lempung. Jadi mendingan kalau dia pakai ini kan bisa di mana aja. Jadi kalau misalkan kita pakai pot, kita bisa ditaruh di tempat-tempat yang nggak produktif. Misalkan kayak di pinggir pagar. Dan lagi kayak ini. Ini kan lebat nih. Tahu nggak ubinya ada di sebelah mana? Nggak tahu, dan kadang kecil. Karena dia pusatnya nggak ada. Kalau kita tanamnya seperti ini kan saya tanam baru. Nah sekarang saya, kalau ini kan saya satu bibit, satu pot. Jadi satu pot cuma isi satu bibit. Saya coba sekarang satu bibit 4. Apa? Satu pot 4 bibit. Jadi kalau ada 4 bibit, kemungkinan kan dia masing-masing besar ya, punya 4 gandum. Jadi pakai yang 50 liter. Mulai sama. Jadi niatnya saya ini yang lawan rumput sebenarnya. Kalau seperti ini nih, ini lebat, tapi nggak tahu kita nih. Dia ada yang di sebelah mana, dan kadang ubinya nggak besar dia, nggak membesar karena terlalu menyebar. Jadi meskipun ini, tapi kalau buat ini bisa dijadikan buat tanam kayak gini nih. Ini bagus ya, ini kan buat akar. Iya, jadi kita putus di sini. Nah ini kita tinggal tanam. Cuma gini aja, udah tuh. Ya misalkan kalau pertama mungkin disiram. Kalau udah gitu setelah 3 bulan kita bisa panen. Dan kita enaknya kan sebelum dipanen kita lihat dulu udah ada ubinya belum. Kalau belum ada ya jangan. Tapi harusnya sih 3 bulan udah pasti ada. Karena di sini kan pengalaman 3 bulan dan ada semua. Kalau udah kayak gini, gimana ya? Dipilih lagi. Sebenarnya kalau kita nggak buat bibit ya saya buat makanan si ikan. Tapi kalau misalkan ini nanti mau dibibitkan lagi karena saya niatnya lebih banyak lagi nanti di pot. Karena kalau misalkan kita nggak mau tanam sekarang, tanamnya minggu depan atau apa, ini bisa dicelup ke air aja kayak buat apa sih, pajangan ya, pajangan pohon itu. Nanti kan jambangan, nanti kan buat akar. Oke, thank you, terima kasih, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaya.